Pasti banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menyambungkan besi ke besi ini tanpa harus menggunakan mesin las. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara menyambungkan besi ke besi tanpa harus menggunakan mesin las. Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini nanti bisa menjadi alternatif darurat ketika di rumah kita tidak mempunyai mesin las, atau mungkin bengkelnya jauh dari rumah kita ya, bengkel las, atau pas kebetulan bengkel lasnya itu tutup. Jadi bisa menjadi solusi darurat. Oke teman-teman, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara menyambung besi ini tanpa harus menggunakan mesin las, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita siapkan wadah. Untuk wadahnya pun bebas ya, saya menggunakan wadah bekas. Kemudian untuk bahan kedua kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu semen. Ini adalah semen biasa yang dipergunakan sebagai bahan bangunan ya. Ini kita masukkan ke dalam wadah. Nanti untuk kebutuhannya bisa kita sesuaikan saja. Ini saya masukkan kurang lebih sekitar 1 sendok penuh ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga, yaitu baking soda. Ini kita masukkan juga ke dalam wadah. Untuk takarannya juga sama, perbandingannya 1:1 dengan si semen, yaitu 1 sendok ya. Kalau misalkan 2 sendok, nanti bisa kita tuangkan 2 sendok juga. Oke, seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita aduk saja sampai campurannya bercampur menjadi satu. Nah, setelah bercampur kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi warnanya agak lebih terang. Ini bisa kita pergunakan kapan saja dan bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga, yaitu baterai bekas. Nah, baterai bekasnya ini bebas ya, tidak harus menggunakan merek yang seperti ini. Ini kita ambil pada bagian tengahnya, yaitu batang karbon. Ini kita buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini batang karbonnya. Ini kita lap terlebih dahulu karena ini agak sedikit basah ya. Nah, seperti ini ya, setelah saya lap, jadi ini sudah kering dan sudah bisa kita pergunakan. Supaya hasilnya lebih maksimal, pada bagian ujungnya ini kita bikin runcing, jadi supaya nanti hasilnya lebih bagus teman-teman. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Atau mungkin ada kritik maupun saran juga bisa ditulis di komentar. Kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pada bagian ujungnya sudah saya buat runcing, jadi ini nanti hasilnya akan jauh lebih maksimal. Nah, untuk cara penggunaannya di sini sudah saya sediakan ada aki 12 volt ya, aki motor. Kemudian ada 2 kabel. Ini kabel positif kita sambungkan ke bagian kutub positif. Kemudian ini kabel negatif kita sambungkan ke bagian kutub negatif. Oke, seperti ini. Dan pada bagian 2 ujungnya ini terdapat jepitan juga. Ini kita sambungkan ke salah satu. Ini saya sambungkan ke bagian positif ya. Nah, seperti ini jepitannya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menyambungkan besi ini. Bisa terlihat teman-teman, terdapat percikan api ya, karena ini karbon baterai ini mempunyai ini sifat ini penghantar panas yang benar-benar sangat kuat sekali teman-teman, sehingga bisa kita pergunakan sebagai alternatif untuk mesin las mini. Oke, sudah selesai. Ini lumayan panas ya teman-teman. Jadi di sini akan saya rendam terlebih dahulu dengan menggunakan air. Oke, kita masukkan. Lumayan panas. Nah, sebelum masuknya, sambil menunggu itu dingin, di sini kita coba juga ke bagian ini ada
apa namanya, kayak seng ya. Jadi ini cuma tipis. Kita coba untuk melubangi, apakah bisa? Wow, bisa terlihat teman-teman. Jadi karbon pada dalam baterai itu mempunyai ini ya, penghantar panas yang benar-benar sangat bagus sekali. Bisa dipergunakan sebagai pengganti ujung solder juga. Oke, lumayan. Sekarang kita coba lihat hasil las-lasannya teman-teman. Wow, hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Ini kuat ya, ini kuat sekali. Jadi bisa menjadi alternatif darurat ketika teman-teman mempunyai pekerjaan kecil untuk apa namanya, menyambungkan besi. Jadi bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai aki dan juga alat-alat seperti ini, jangan khawatir, kita bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, benar-benar sangat kuat sekali teman-teman. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan serbuk yang sudah kita campur tadi, yaitu semen dan juga baking soda teman-teman. Ini salah satu campuran yang bisa kita pergunakan untuk menyambungkan besi dan juga besi tanpa harus menggunakan mesin las. Di sini sudah saya sediakan alasnya ya, supaya nanti tidak menempel pada bagian ini karpetnya. Di sini juga ada 2 buah besi yang akan kita sambungkan. Untuk besinya nanti usahakan diamplas terlebih dahulu supaya hasilnya lebih maksimal. Kita akan menyambungkannya dengan cara seperti ini teman-teman. Ini kita ini ya, rapatkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita tuangkan ini serbuk yang sudah kita campur ini ke bagian sela-selanya. Oke, setelah sela-selanya terisi campuran ini, di sini kita tambahkan lem teman-teman. Bisa menggunakan lem G, lem Korea atau lem apapun ya. Yang penting bisa membuat campuran ini mengeras. Nah, seperti ini. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal teman-teman, di sini pada bagian sebelahnya juga sama ya. Kita berikan serbuk, kemudian kita lem. Ini hanya sebelah saja ya, jadi harus dua sisi supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, sudah selesai, tinggal kita tunggu lemnya mengering terlebih dahulu. Nah, nanti supaya hasilnya lebih maksimal teman-teman, untuk hasil lemnya ini bisa kita bisa kita amplas ya. Nanti akan saya amplas terlebih dahulu supaya nanti kita bisa melihat hasil ketika sudah rapi. Nah, setelah saya amplas kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Sangat keras sekali ketika tadi saya amplas teman-teman. Ini sudah lumayan rapi. Sekarang kita uji coba hasil kekuatannya. Apakah bisa menahan ketika besinya kita bengkokkan? Kita bisa lihat hasilnya ya teman-teman. Ini saya bengkokkan dengan menggunakan tangan. Hasilnya benar-benar sangat kuat sekali teman-teman. Di sini sudah saya sediakan besi juga ya. Kita uji coba juga. Ini tanpa rekayasa. Kita lihat terlebih dahulu ya. Ini hanya hasil tadi. Tidak ada las-lasan sama sekali. Ini yang belakang kurang rapi karena memang sangat keras sekali hasilnya. Kita uji coba, kita bengkokkan. Apakah bisa menahan atau malah nanti retak hasil lemnya. Oke. Bismillah. Wow, kita bisa lihat ya, pada bagian ujungnya dia malah membengkok teman-teman. Jadi ini menandakan kalau hasil sambungannya dia kuat, tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada yang retak. Kita uji coba pada bagian yang sebelahnya. Wow, benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Bisa terlihat ya, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak sama sekali. Hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Untuk yang pertama tadi juga hasilnya sangat bagus sekali ya. Ini sangat kuat sekali. Bisa terlihat. Jadi dua cara alternatif
bagaimana cara menyambungkan besi tanpa harus menggunakan mesin las. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terlihat tidak ada yang retak sama sekali.